Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Mas Ahmad yang sekarang sudah berhasil mengejar mimpinya sebagai programmer dengan modal ngojek dan nekat juga ya Mas Ahmad ya. Jadi tadi Mas Ahmad bilang selama bootcamp itu banyak tugas, tekanan dan sebagainya. Tapi sebenarnya selama bootcamp itu apa saja sih yang dikerjakan? Untuk bootcampnya sendiri itu kebetulan ada 4 fase. Pertama fase 0 itu untuk logika, untuk dasar-dasar kayak HTML, CSS, dan logika JavaScript. Jadi kebetulan bootcampnya khusus untuk bahasa pemrograman JavaScript. Gitu, Mbak. Terus naik ke fase 1. Fase 1 itu untuk back-end-nya. Jadi kita diajarkan Node.js, Express.js, sama SQLize, query, itu database, SQL, seperti itu. Terus naik ke fase 2, mulai ke front-end-nya, ke bagian tampilan. Kita diajarkan Vue.js, terus ada juga Socket.io untuk real-time chatting, terus dan sebagainya, ada jQuery juga. Nah, terus sampai akhirnya di fase terakhir itu kita diajarkan React.js, terus React Native untuk mobile-nya, terus ada microservices, kita diajarkan Redis, terus Apollo GraphQL, banyak sih, Mbak. Gitu. Oke, sebenarnya dari beberapa bahasa IT tadi ada yang saya tidak familiar. Nah, mungkin juga pemirsa banyak yang penasaran. Apakah dengan kursus ini kita yang memang benar-benar nggak tahu itu jadi tahu gitu dan bisa? Pasti, Mbak. Karena di sini programnya sangat intensif sekali. Jadi kita setiap hari itu hampir tiap hari dikasih task terus. Dikasih, dan jamnya seperti jam orang kerja gitu, dari jam 9 sampai jam 5 sore, seperti itu. Terus dikasih deadline waktu untuk pengerjaan, itu juga benar-benar menyesuaikan startup gitu, karena kebutuhan startup kan pengen dikerjain proyeknya yang secepat mungkin gitu. Iya, betul. Dan pressure waktunya di bootcamp saya itu sangat tinggi. Jadi akhirnya bisa kebentuk lah. Jadi mentalnya Banyak juga sekali dibentuk ya di bootcamp ini. betul sekali, Mbak. Jadi tidak sekedar hard skill-nya, tapi soft skill-nya seperti persisten, jadi tahan pressure gitu, itu juga dibentuk. Gitu. Jadi itu kira-kira berapa lama programnya, Mas Ahmad? Programnya, kalau kebetulan saya di kampus Sudirman itu setiap fasenya itu ada 1 bulan. Jadi total ada 4 fase, fase 0, 1, 2, 3, jadi 4 bulan. Jadi dengan modal fase 0 sampai fase 4 itu udah bisa bikin apa? Itu total kalau saya pribadi ada 12-an project sendiri maupun grup itu. Setelah berapa lama itu Mas Ahmad? Itu setiap satu fase itu biasanya ada, kalau fase 0 itu fase terakhir ada 1 project. Kemudian fase 1 juga ada 1 project juga di akhir. Nah, yang banyak itu fase 2 sama fase 3. Banyak, ada grup project, ada pair project. Kalau pair project itu 2 orang, jadi 1 drive, 1 ngoding. Jadi 1 kalau ada kesalahan langsung bilang, oh ini kayak gini, yang ngarahin gitu. Langsung ada evaluasi gitu ya? Iya, evaluasi. Yang 1 ngoding. Kalau grup project itu biasa dibagi-bagi. Itu kayak istilahnya simulasi kerja langsung di lapangan gitu. Ada front end-nya, ada back end-nya, seperti itu. Baik. Dari beberapa proyek yang Mas Ahmad kerjakan, mungkin di dalamnya adalah startup ya pasti. Nah, ada nggak startup yang Anda kerjakan itu yang paling berkesan? Mungkin karena terlalu sulit atau justru terlalu gampang, ada nggak yang paling berkesan? Bisa diceritakan? Kalau untuk yang paling berkesan,
Mungkin yang di fase 3 terakhir ya, ada Apollo GraphQL, ada microservices. Itu lumayan kesusahan. Dan memang sekarang itu untuk istilahnya kemampuan microservices itu lagi benar-benar dibutuhin. Apa itu kemampuan microservices? Microservices jadi memecah. Jadi bagian-bagian itu dipisah-pisah. Jadi misal ada front end, ada back end. Nah, service-service-nya itu dibagi-bagi gitu. Jadi biar lebih enak buat ngebug. Misal ada permasalahan gitu pas membuat aplikasinya gitu. Oke, Anda melihat apa yang Anda dapatkan dengan modal program tadi, itu tuh di dunia kerja sekarang itu seperti apa kebutuhannya? Anda merasakan benar-benar ada benefit atau gampang sekali untuk masuk ke industri seperti itu? Ya tentunya kita semua menyadari ya sekarang posisinya sedang corona seperti ini dan untuk mencari pekerjaan susah gitu. Dan menjadi developer atau programmer itu sendiri itu salah satu bidang pekerjaan yang bisa tahan di kondisi seperti saat ini gitu. Jadi saya beruntung sekali karena bisa memilih untuk menjadi programmer karena peluang kerjanya itu sangat banyak gitu. Oke, sejauh ini untuk pekerjaan yang Anda dapatkan sudah cukup memuaskan mungkin secara pendapatan? Buat saya untuk pendapatan itu relatif ya. Karena yang terpenting bagi saya saat ini, saya sudah menjadi programmer dan saya harus lebih memperbanyak pengalaman terlebih dahulu karena ya akan relate lah. Kalau pengalamannya banyak, sudah jago, pasti salary akan mengikuti begitu. Oke, jam terbang Tapi juga ya? Ya betul jam kerja, jam terbang. Oke, Mas Ahmad, kita masih akan lanjut di segmen akhir dari dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.